قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat hidup berkah rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Sampai malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, dan berbagai macam nikmat yang lain, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghirup ya segarnya udara dan bisa beribadah kepada Allah SWT. Dan kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain ya, salah satunya ikut dalam kajian peradaban Islam pada kesempatan malam hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ya ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Hadirin sahabat hidup berkah rahimakumullah, jumpa lagi pada kesempatan malam hari ini kita dalam rubrik peradaban Islam yang mengambil tema bercermin dari Amangkurat ya, perbandingan kezaliman pemimpin dulu dan pemimpin saat ini. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Udhoriman, MSI. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ini kabarnya? dingin hujan ya di Batu. Hujan. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas musim hujan. Nggih. Mudah-mudahan dinginnya suasana hujan tidak membuat kita patah semangat. Tetap semangat, tetap mengikuti kajian-kajian di Hidup Berkah Channel ya. Yang pada kesempatan malam hari ini khas ya, rubrik peradaban Islam. Ya, yang mengangkat tema yang cukup menarik ya, berkaca ya, bercermin pada zaman dahulu ya. Ada sebutan ya, raja di Mataram dulu ya, Amangkurat I atau Raden Mas Sayyidin ya, Raja Kesultanan Mataram yang keempat ya, yang memerintah pada tahun 1646 sampai 1677 ya, dimana saat berkuasa dia dikenal ya sebagai raja yang zalim ya. Menurut Babat ing Sangkolo ya, Amangkurat I ini membantai ya, banyak membantai para ulama dan siapapun yang dianggap merongrong kekuasaannya ya. Di laporan yang lain menurut Richcliffe van Gries ya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1678 sampai 1681, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang yang terdiri dari pria dan wanita dan bahkan anak-anak dibantai oleh Amangkurat I ini ya. Ini sekilas balik ya, Amangkurat di zaman dulu yang kita flashback ke sekarang ya, penguasa atau pemimpin yang ada ya saat ini ya, banyak muncul kezaliman dan lain-lain ya. Nanti kita akan berbicara banyak lebih jauh dengan beliau Ustadz Ahmad Udhoriman. Kepada beliau langsung aja ya untuk menyampaikan paparan materinya. Kepada Ustadz Udhoriman dipersilahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salawat ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, ini pertemuan kita sebenarnya sudah di masa reformasi ya, berdasarkan materi yang sudah kita urutkan. Tapi kemudian ya saya punya ide dan disetujui oleh panitia lah
tentang bagaimana ya, ini sedikit model baru, yaitu kita menengok ya, sejarah nenek moyang kita, lalu kita ambil ibroh, ya, karena itulah salah satu dari fungsi sejarah. Kita ambil ibroh yang baik, kita buang ibroh yang buruk. Dan hari ini tuh saya coba-coba googling ya. Kalau pemirsa Hidup Berkah Channel sekalian, coba googling Raja Kejam, Sadis, Bejat, Romawi. Yang keluar itu ada Caligula. Tapi kalau diganti Romawinya diganti Jawa, Raja Kejam atau Bejat atau Sadis Jawa. Nah, yang keluar itu nama di Google ya ini ya. Yang keluar itu namanya yang jadi topik kita hari ini, yaitu Amangkurat baik 1 dan 3. Yang 3 juga ternyata kejam dan bejat. Tapi topik kita hari ini yang Amangkurat 1. Insya Allah itu Google aja bilang begitu loh, bukan saya ya. Itu Google aja bilang seperti itu. Ya. Ini memang ya kita belajar dari sejarah ya. Jelas jejak Amangkurat ini banyak tercatat ya di dalam buku-buku sejarah, laporan-laporan penjajah Belanda, ya, hingga tradisi tutur ya turun-temurun dari masyarakat Jawa. Yang ya kita bisa menemui ya banyak sumber, bagaimana yang dikutip oleh Ustaz Salim tadi, ada beberapa buku sejarah juga yang mengutip ya referensi tentang ya kekejaman, kebengisan dari kezoliman dari Amangkurat 1 ini. Yang nanti ya model, karena kita model ibroh, nanti saya akan mencoba menyandingkan ya beberapa kezoliman yang tercatat dalam sejarah yang dilakukan oleh Amangkurat dengan kejadian-kejadian di masa kita ya, masa kekinian. Bentuk pusara Islam ya yang dibangun oleh Panembahan Senopati hingga Sultan Agung Hanyokrokusumo ya, itu benar-benar berakhir ya di 32 tahun ya, kekuasaan Amangkurat I. Amangkurat I itu ya nama lahirnya, pemberian ayahnya adalah Sayyidin, Raden Sayyidin. Dia punya saudara adik ya namanya Raden Alit. Ya, sebenarnya dalam suatu kasus ya, Raden Alit ini hampir dijadikan putra mahkota, tapi gagal ya. Saya yakin kalau yang jadi putra mahkota Raden Alit itu Mataram tidak akan hancur, Mataram Islam. Karena ya kan kisahnya itu memang ya kayak kisah Don Juan. Ya, ini kalau beberapa tokoh di masa Amangkurat ini jadi pahlawan nasional, ya, harusnya pemerintah itu membuat daftar pengkhianat nasional juga. Seperti Trunojoyo nanti ada di dalam cerita ini. Ini tokoh Madura yang sudah diangkat jadi pahlawan nasional karena jasanya melawan penjajah Belanda dan melawan Amangkurat. Ya, kisah Don Juan ini ya tentu sangat menarik ya, karena ada ya benar-benar sultan, ini cara hidup sultan kayak yang sekarang dijadikan istilah anak zaman now ya, kalau orang yang hidupnya bermewah-mewah, bergelimang harta, ya bergelimang wanita, itu adalah sultan sebutannya. Ya ini mirip-mirip, tapi Don Juan, ya, playboy. Bagaimana ceritanya? Ini ada beberapa tulisan sejarah yang menceritakan bagaimana awalnya tuh di usia 18 tahun aja dia sudah doyan wanita. Dia berselingkuh dengan istrinya seorang pejabat ayahnya namanya Tumenggung Wiraguna, bahasa Indonesia ya. Istri mudanya itu selingkuh dengan dia, ya digoda begitu oleh Amangkurat ini, sehingga kemudian Tumenggung Wiraguna ini memberanikan diri ya melapor kepada Sultan Agung yang kemudian tadi saya ceritakan sempat ya hendak dicabut hak putra mahkotanya. Tapi ibunya yang kemudian melobi Sultan Agung
tidak jadi dicabut tapi dipondokkan ya. Ini tradisi orang Jawa sejak dulu, kalau anaknya nakal dipondokkan. Akhirnya dia dimasukkan ke pesantren memang oleh Sultan Agung. Sampai menjelang wafatnya, kemudian ketika balik dia diangkat menjadi pengganti dari Sultan Agung. Nah, tapi itu dari satu kisah itu kan benar-benar menunjukkan ya, ternyata dia tidak sadar. Ya, ketika dihukum dengan dipondokkan, ya, dipesantrenkan, ternyata ya, hanya ya 1-2 tahun setelah menjabat menjadi pengganti Sultan Agung, ya, skandalnya muncul lagi. Ya kan? Ditulis dalam buku-buku sejarah, ya, bisa dilihat ya di banyak buku ya, termasuk di bukunya sejarawan Belanda ya, MC Riklet, itu ada juga beberapa kutipan tentang Amangkurat ini. Nah, kisah kedua itu namanya Ratu Malang. Ini makamnya sampai sekarang ada, bukan orang Malang, ini anaknya seorang dalang ya. Dalang itu yang ini ya, saat itu ya dunia hiburan masyarakat Jawa, Mataram Islam itu ya wayang. Jadi posisi dalang itu benar-benar ya mirip artis zaman sekarang. Bukan seperti dalang yang sekarang ya kan nggak prestis, tapi dalang dulu prestis. Nah, Ratu Malang itu anaknya seorang dalang yang sudah bersuami. Nah, tapi karena Amangkurat ini akhirnya dibuat rekayasa, suaminya dibunuh ya, oleh pasukan Amangkurat, kemudian dinikahi menjadi salah satu selir ya, dari Amangkurat I. Tapi ya Ratu Malang ini ternyata cinta mati terhadap suaminya. Jadi dia di keraton itu nggak bahagia, sedih sampai akhirnya meninggal sebelum memiliki anak. Nah, karena marah, Amangkurat ini yang dituduh itu adalah selir-selir yang ada di sekitar Ratu Malang, kemudian dayang-dayangnya sekitar 46 orang itu akhirnya dihukum, ya, dikurung, tidak diberi makan sampai mati. Orang ini, ya, kisah yang ketiga, yang paling masyhur ya, dia ya memerintahkan pejabat wanita cari di daerah yang sumber airnya jernih, ya kan, cari wanita yang paling cantik di situ. Akhirnya ketemu, namanya Roro Oyi. Tapi ketika dibawa ke keraton itu masih belum balik ya, belum haid ya. Yang akhirnya Ratu Oyi ini kemudian dititipkan ke salah seorang pejabat ya untuk dirawat ya, ke keratonan lah, supaya nanti ketika menjadi ratu dari Amangkurat itu sudah benar-benar siap. Nah, suatu waktu putranya Amangkurat yang bernama Raden Mas Rahmat itu main ke rumah pejabat ini, kemudian naksir sama namanya Roro Oyi ini, yang kemudian dia memaksa ya ke pejabat itu untuk menikahkan dia. Ya, dia yang menanggung resikonya. Akhirnya dua-duanya memang sama-sama suka, Roro Oyi dan Raden Mas Rahmat, putranya Amangkurat, saling suka, akhirnya menikah. Tapi kemudian diketahui oleh Amangkurat dan dia marah besar. Marah besar, keluarga pejabat yang berani menikahkan Roro Oyi dengan anaknya itu bantai habis. Kemudian Raden Mas Rahmat diberi ultimatum, kalau kamu mau jadi putra mahkota harus membunuh Roro Oyi. Kalau kamu tetap nikah sama Roro Oyi, hak putra mahkotamu dicabut. Yang akhirnya Roro Oyi ditusuk keris oleh Raden Mas Rahmat ya, karena memang ya dia menginginkan jabatan dibandingkan perempuan ya, istri. Itu ada 3 seri kisah bagaimana amoralnya ya seorang Amangkurat I ya, yang sampai seperti itu. Dan buku-buku sejarah juga menyebutkan
baik dari orang Jawa maupun orang Belanda, memang Amangkurat ini pemimpin yang lemah, pemimpin yang ya tadi sangat lemah dari sisi kemampuan dan lemah dari sisi perempuan. Jadi pemimpin selemah-lemah pemimpin lah yang membawa ya Mataram yang begitu tangguh ya itu resikonya kalau pendidikan pondok itu begitu ya. Orang tua kan tidak bisa memonitor karena jelas ini tidak mengurangi ya kebesaran dari Sultan Agung. Karena beliau juga sudah berusaha kan mengirimkan Amangkurat ini ke pondok, tapi ternyata ya akalnya tetap ya menjadi-jadi. Nah, tentu ya di masa sekarang ya banyak juga ya kasus-kasus pejabat yang ya menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kesenangan pribadi, banyak sekali. Meskipun kalau urusan perempuan itu memang kalau di masa modern saat ini memang sangat dijaga ya kerahasiaannya, sebab kalau sampai masuk publik itu bakal jadi sasaran infotainment ya, tentu pejabat itu akan malu. Tapi di masa kita ini yang paling berkuasa itu beda ya dengan di masa kerajaan Islam Mataram dulu. Kerajaan Islam Mataram dulu kan memang juga meniru ya dari kekhilafan Islam Turki Utsmani yang memang ada kesalahan dalam penerapan, yaitu dengan menerapkan sistem putra mahkota semacam kerajaan yang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu semuanya tidak ya, ditunjuk berdasarkan putra mahkota keturunan. Tidak. Itu kesalahan yang memang dari sisi sejarah juga, ya memang kerajaan-kerajaan sebelum Islam juga seperti itu. Itu kita tidak bisa menyalahkan sejarah, tapi belajar dari sejarah bahwa itu bukan sistem yang baik, bukan sistem yang Islami. Ya, meskipun ya sebagian besar hukum yang diterapkan adalah hukum syariah, semacam negara Islam lokal, kerajaan Islam lokal, ya. Levelnya seperti itu. Demak, Mataram, dan yang lain. Nah, yang paling sama dengan masa kita sekarang, kalau di masa Sultan Agung itu beliau punya Bani aja yang belum dikuasai. Kemudian beliau juga sangat anti ya terhadap Belanda, ya, penjajah Belanda yang tentu ada alasan agama, alasan Islam, tentu juga ada alasan politik dan ekonomi. Itu tidak kita bahas hari ini karena kita tidak membahas Mataram Islam. Tapi bedanya ketika penjajah Belanda yang sering saya sampaikan di forum ini, ya memang datangnya itu dengan bermuka manis, masih mau menunduk, masih mau memberikan upeti. Tapi ketika sudah diberi ruang, maka mereka akan langsung ya menunjukkan taringnya. Nah, itu yang terjadi. Tapi ya karena tadi ya kesadaran politiknya lemah ya, memperturutkan hawa nafsu, yang terjadi berkebalikan. Ya, Amangkurat ini mempersilahkan ya bekerja sama dengan penjajah Belanda. Mirip dengan di masa kita sekarang. Ya. Kalau Barat itu ya model penjajahannya kan soft, melalui rezim-rezim internasional untuk mengeruk kekayaan alam, ya kan, sumber daya alam kita. Tapi penjajah yang baru, yaitu yang namanya Aseng, penjajah ekonomi Cina itu tidak sesoft itu. Penjajahannya vulgar ya. Di dalam era modern ini penjajahan ekonominya mereka maunya menguasai ekonomi yang sudah banyak ya kasusnya dengan memberi hutang, ya kan, pembangunan proyek-proyek strategis, ya, proyek-proyek infrastruktur itu di banyak negara Afrika dan Asia seperti Sri Lanka itu sudah terjadi. Ketika mereka gagal bayar, ya,
maka bandara, pelabuhan itu diambil oleh Cina. Ya kan? Dan yang pasti mereka maunya adalah tenaga kerjanya sebagian besar dari mereka. Itu yang mirip dengan di masa-masa Amangkurat. Dia mempersilahkan Belanda untuk masuk berdagang, punya perjanjian kerjasama. Ya karena berpikirnya cekak, dia menganggap ya Belanda takluk. Belanda itu nurut sama dia. Ya. Jadi ada pejabat sekarang yang menyatakan, kenapa kok mau kerjasama dengan Cina? Oh enak, Cina itu kita mau apa saja dituruti. Ya seperti itu. Dulu Belanda ya ketika awal masuk ya, karena daya tawarnya belum kuat ya, nunduk-nunduk. Ya, duduknya masih di bawah Sultan. Nah, tapi nanti ketika dia sudah kuat, ya, dia lebih tinggi kursinya dibanding Sultannya. Nah itu kemiripan. Ya, semoga ya para pemimpin kita belajar dari sejarah. Tidak ada keuntungannya ketika kita kemudian bekerja sama dengan penjajah, baik asing, barat maupun penjajah dari timur. Karena sejarah membuktikan seperti itu, ya kan? Mereka, ya, jangan berpikir mereka itu baik-baik seperti perasaan kita. Ya, sebagian besar sultan di Nusantara saat itu kan memang ya seperti kita yang saat ini lugu-lugu ya. Beranggapan mereka tidak punya agenda jangka panjang, tidak punya agenda jahat. Ya, tapi nanti yang menanggung justru ya generasi berikutnya. Itu ya, tonggak penjajahan Belanda itu di masa Amangkurat. Karena di masa Sultan Agung mereka kan mentok di Batavia ya, di Jakarta. Mentok di situ. Karena dengan sekuat tenaga ya Sultan Agung didukung oleh para bupati-bupati ya, provinsi-provinsi kalau sekarang itu kemudian anti Belanda ya. Dengan ya beberapa alasan yang saya sebutkan tadi. Nah, di masa Amangkurat ini ya Palembang direbut 1659. Nah, itu ketika mereka punya kekuasaan, ya wilayah-wilayah yang di sekitarnya mereka kuasai supaya Mataram lemah. Yang akhirnya ketika terjadi perselisihan ya, ini yang ada di ini ya di iklannya materi hari ini, perselisihan Amangkurat dengan adiknya ya, Raden Alit, kemudian ternyata ketahuan ya, karena untuk kudeta ini ketahuan akhirnya ya sebutkan dalam sebagian pejabat dan sebagian besar ulama itu yang melihat memang apa namanya ya tidak adil ya pemerintahan di masa Amangkurat ini. Mereka dikumpulkan, ya kan? Ada 5 sampai 6 ribu yang dibunuh hanya dalam waktu 3 jam oleh prajuritnya Amangkurat. Nah, itu peristiwa yang sangat kejam itu. Pembantian ulama pertama mungkin ya di masa Jawa modern itu dilakukan itu oleh Amangkurat. Karena para ulama tentu mereka yang mukhlis itu tentu ingin melakukan perbaikan, ya kan? Karena melihat pemimpinnya seperti itu, ada alternatif Raden Alit ya mereka dukung. Yang meski kemudian ketahuan ya oleh intelijennya Amangkurat. Nah ini di masa kita sekarang juga sama. Ya, sebagian ulama ya yang dulu kritis ya mendukung calon alternatif yang kemudian calon alternatifnya ternyata kemudian berbalik arah ya mendukung pemimpin yang dianggap tidak adil ya dengan berbagai fakta ya yang dianggap tidak memenuhi janji-janji politiknya. Nah, sekarang ya diberangus, organisasinya diberangus, ya, tokoh-tokohnya dicarikan pasal untuk ditangkap, kan mirip. Ya, kan? Di
Insya Allah ya para Habib, para ustadz kita yang ada di dalam penjara, kita doakan ya. Anda semua itu bukan yang pertama yang mengalami hal seperti itu. Di masa Amangkurat sudah ada. Ketika dia memang ingin mempertahankan kekuasaannya mati-matian, bedanya sekarang kan bukan lagi kerajaan, tapi yang ingin mempertahankan kue-kue ekonomi politik itu oligarki. Bagaimana disebutkan oleh para ahli, ya, para pengamat tentang adanya oligarki politik, dan yang paling kuat adalah oligarki ekonomi di masa pemerintahan sekarang, yang kemudian dengan kekuasaan oligarki itulah ya terjadi ketidaksamaan di depan hukum yang terjadi ya kepada tokoh-tokoh kiai, ulama, habaib yang sekarang sebagian dipenjara, ya, sebagian dipersekusi dan seterusnya. Dan yang terjadi sejak sebelum COVID. Ya, kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa ya kan meminta kepada Allah agar keadilan ditegakkan, ya. Diberikan hak-haknya ya kepada para habib, para ustadz yang kemudian mendapatkan kezaliman. Nah, itu yang terjadi di masa Amangkurat. Berikutnya, ya kan, Amangkurat itu kemudian putranya tadi yang membunuh istrinya sendiri, yang sebenarnya ingin diperistri oleh Amangkurat, akhirnya juga memberontak. Memberontak yang kemudian mau tidak mau, ya kan, harus meminta bantuan dari Belanda, dari Prusia. Awalnya perjanjiannya itu masih ringan, boleh berdagang. Mataram kan penghasil beras ya, beberapa daerah lumbung beras. Tapi ketika Belanda menguasai Malaka itu tidak bisa ya, pasarnya kan ke sana, ke Malaka, lalu ke daerah-daerah lain yang di sekitar Malaka. Tapi ketika dikuasai oleh Belanda dari Portugis itu tidak bisa. Yang akhirnya dengan perjanjian itu dibuka, ya, berasnya boleh ke Mataram, sedangkan VOC juga boleh berbisnis di wilayah-wilayah Mataram. Itu blundernya. Orang Islam saat itu ya sejelek-jeleknya ya, masa Amangkurat ya masih menepati janji ya, perjanjian itu ditepati. Tapi penjajah Belanda ini, padahal saat itu belum sekuler loh ya. Belanda itu masih belum Renaissance, masih teokrasi. Tapi ya ini faktor teologi juga, mereka tidak punya halal haram, tidak meyakini bahwa mereka kan meyakini kalau ada dosa asal, ya, sehingga mereka tetap masuk surga apapun yang mereka lakukan. Ya, berbeda dengan kita yang meyakini bahwasanya tidak ada dosa asal, semua akan dihisab berdasarkan amal perbuatan. Yang itu kita lihat penjajah Barat dilakukan di ekonomi. Itu yang terjadi ya, ketika ada peluang ya Amangkurat sedang lemah, ya, kan? Ya mereka datangi pihaknya, ya kami bantu perang, kami punya senjata canggih, kami punya pasukan terlatih. Syaratnya, syarat pertama dia harus menyuplai beras ya sebesar 2.000 pikul ya, sudah dicatat. Dulu ukurannya bukan ton ya, belum ada ya, pikul. Selama 2 tahun. Kalau tidak mampu baru nanti dia minta wilayah. Ya, baru minta wilayah di Cirebon dan di beberapa wilayah lain. Diminta itu. Kami bantu tapi wilayah ini punya kami. Nah, di penjajahan 350 tahun itu kalau Batavia mungkin benar, tapi kalau daerah-daerah lain ya enggak juga. Ada yang dikuasai company secara bertahap seperti itu. Nah, polanya itu kan ternyata dipakai oleh asing sekarang. Ya kan, dia mau buat perumahan-perumahan elit. Dia mau buat pulau yang jalur pantura itu akan dikuasai. Mirip kan? Dan nanti kalau dia membuat perumahan, buat pulau, yang tinggal ya mereka-mereka.
Ya. Bahkan sekarang tuh di Jakarta tuh ya banyak perumahan-perumahan seperti itu yang khusus etnis mereka. Yang kita yang mayoritas orang Jawa aja boleh masuk asalkan tukang bakso, tukang siomay, satpam, nah itu yang boleh masuk. Apalagi ketika itu orang asli didatangkan dari sana, yang memang ada dugaan kuat ya, ada yang berpostur ala militer. Ya. Nah itu yang pola yang seharusnya ya kita punya kehati-hatian. Karena dalam sejarah pernah terjadi yang dilakukan oleh Belanda. Yang mereka membuat, bilangnya kan membuat apa ya, gudang ya, tempat bisnis, tapi kemudian yang dibangun itu benteng, dipersiapkan meriam, persenjataan, karena memang tujuan jangka panjangnya yang menjajah semua ya kan, bukan cuma wilayah yang sesuai dengan perjanjian dengan Amangkurat ya. Itu yang terjadi dalam sejarah kita, bagaimana ya penjajah itu entah kenapa ya, banding para pemimpin kita ya, terutama di masa Amangkurat satu dan setelahnya, itu kebanyakan mereka memang berpikir lebih canggih, berpikir jauh ke depan. Dengan pemimpin kita ya di tanah Jawa dan di Nusantara pada umumnya ya sebagian besar ya, tidak semua, itu berpikirnya ini praktis ya, pragmatis ya, demi kepentingan dia sendiri untuk berkuasa. Itu yang harus kita pelajari benar ya, supaya tidak terjadi, karena ya mau tidak mau ya itu nenek moyang kita ya. Itu salah satu bagian dari sejarah kita, adanya penguasa-penguasa semacam itu. Jadi rebutan kekuasaan ayah, anak, paman itu paling ekstrim terjadi ya di masa Amangkurat ini ya. Termasuk pamannya dia juga berperan nantinya, pangeran itu saudara dari ayahnya ya kan? Nah, tiba saatnya ya kita di masa perlawanan. Dengan kondisi seperti itu, beberapa bupati ya, kadipaten itu menunjukkan ketidaksukaan. Ya kan? Di antaranya yang paling menonjol tercatat dalam sejarah adalah Raden Trunojoyo. Dia ya kan, memulai ya pemberontakan dalam perspektif, karena memang yang sah Amangkurat de facto. Orang Madura dari dulu memang jiwanya seperti itu. Terkenal tokohnya ya, sekarang jadi pahlawan nasional, Raden Trunojoyo. Dia didukung oleh orang-orang Makassar yang banyak ada di Surabaya, Pasuruan, dan pemimpinnya juga terkenal, namanya Kareng Galesong. Kareng Galesong ini dulu sisa-sisa pendukung Sultan Hasanuddin ya, ketika dikalahkan Tulus, mereka hijrah ke Jawa. Jadi bukan pasukan yang tidak berpengalaman, sangat berpengalaman dan punya dendam politik ya terhadap Belanda. Awalnya orang-orang Minturat, kemudian mereka cari tanah kosong sendiri sampai akhirnya bertemu dengan Trunojoyo yang kemudian kemudian menang, dikalahkan ya, pasukan Amangkurat itu dikalahkan, kemudian Amangkuratnya sampai kabur. Sejarah juga mencatat ya, awalnya Raden Trunojoyo ini bekerja sama dengan Raden Rahmat ya, putra Amangkurat yang memberontak kemudian terusir ya, dengan janji memang nanti yang jadi penguasa di Mataram Raden Rahmat, yang kemudian ternyata perang terus ini berbulan-bulan, tahunan ya. Ketika menang ya, Trunojoyo menduduki istana di Pleret ya, istananya Bantul ya sekarang. Kemudian ternyata dia tidak menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Rahmat, karena satu dan lain hal ya, karena dia tidak cakap juga ternyata. Dan kemudian akhirnya
karena tidak dikasih kekuasaan, Raden Mas Rahmat akhirnya ikut melarikan diri bersama ayahnya, ya kan. Kemudian rampasan perangnya dibawa oleh Trunojoyo ke Kediri. Ketika Trunojoyo ke Kediri, ya, Pangeran Puger itu kemudian pamannya itu mengambil alih kekuasaan keraton. Nah, Mangkurat ini kabur kemana? Ya menuju ke tuannya, dia menuju ke Batavia untuk minta bantuan Belanda. Ya, di Babat Tanah Jawi disebutkan ya apa namanya, dia ya bahkan ketika dalam pelarian itu masih zolim, ya, masih bertindak kejam. Ya. Pernah di satu desa dia apa namanya membunuh ya kepala desanya atau pemimpin desa itu yang kemudian dia diusir. Ya terlunta-lunta sebagai raja yang zolim ini bisa dicicil azabnya insya Allah. Yang kemudian akhirnya belum sampai ke Batavia, dia wafat di Tegal Sari yang sekarang di Kabupaten Tegal ya di Jawa Tengah. Masih belum jauh ya dari Jogja ke Tegal. Dan yang sampai sekarang ya makamnya itu di sana. Anehnya itu tahun kemarin kan sempat ada apa Bupati Tegal yang juga ternyata seorang dalang ya, Tirtus gitu. Sempat apa ya ziarah ke makamnya Amangkurat dan seolah-olah menganggap Amangkurat ini orang yang berjasa. Padahal ya jelas mungkin dia tidak tahu sejarahnya. Sampai-sampai dia mengusulkan namanya diganti nama daerahnya menjadi Tegal Hadiningrat. Nah, begitu. Jadi itu contoh pemimpin yang zalim yang kemudian dikelilingi oleh orang-orang oportunis yang kemudian di masa akhirnya juga nyungsep begitu kan. Mati di pengasingan ya, ada yang menyebutkan dia juga diracun. Nah, mirip ya di pola Orde Reformasi itu biasanya ya pemimpin yang berkuasa itu aman secara hukum. Nah, nanti ketika ganti pemilu, ganti pemerintahan, ganti partai yang menang, biasanya kena hukum orang-orangnya. Ya kan? Itu yang pernah terjadi di Demokrat kan seperti itu. Kejadian korupsi yang dilakukan oleh kader-kadernya, yang sekarang tentu mantan kader ya, ada Nazarudin, ada Anas Urbaningrum, itu benar-benar mencuat di akhir masa kekuasaannya. Ya kan? Dan banyak kasus ya di masa pemerintahan sekarang itu yang kemudian oleh para ahli ya, korupsi maupun ekonomi dianggap sebenarnya sudah bisa kena. Ada kasus asuransi Jiwasraya dan asuransi yang lain yang puluhan ya, triliun, bayangkan. Ada yang ya, hampir ratusan triliun. Tapi aman ya. Kasusnya mirip seperti Amangkurat ini, ya nunggu ada yang mengganti kekuasaannya. Makanya menurut pengamat ya, politik dan hukum ya Profesor Refli Harun, memang oligarki itu berusaha mempertahankan ya kekuasaannya melalui oligarki politik, yaitu partai-partai. Ya kan? Siapapun nanti pemenangnya, partai-partai yang sudah diikat oleh oligarki itu akan melayani kepentingannya. Ya, dan juga orang-orang yang sebenarnya sudah seharusnya kena kasus. Makanya KPK dilemahkan. Ini usaha, mereka oligarki ini berusaha mengamankan ya petugas-petugasnya yang ada di pemerintahan, petugas-petugasnya yang ada di pergantian kekuasaan, pergantian rezim tidak bernasib seperti sebelumnya. Mereka juga belajar. Ya, oligarki yang jahat ini juga belajar supaya tidak kejadian ya seperti Partai Demokrat kan 2 kali menang tapi korupsinya banyak, akhirnya kan menjadi partai mediocre kembali. Tidak bisa seperti dulu ya, bisa 15% atau lebih ya. Yang terakhir kan cuma sekitar 7%. Ya, karena ya tentu kasus korupsi yang demikian. Jadi kalau kita berharap pada pemilu 2024 itu juga berat. Karena oligarki ekonomi sudah ya, ancang-ancang sebagaimana yang hari-hari ini ya jadi berita nasional, jadi
viral ya, adanya yang pertama dimulai dengan koalisi yang super kuat, super besar ya, hampir masuknya PAN itu kan hampir 82% ya. Itu parlemen dikuasai oleh pemerintah. Yang di masa Orde Baru pun tidak sampai seperti itu, jumlah kursinya Golkar itu tidak sampai 82%, bayangkan. Ya kan? Nah, itu konteks ya, itu tadi mengamankan kekuasaan oligarki, terutama ekonomi oligarki, supaya mereka tidak terkena kasus korupsi. Nah, sebagian sudah terkena kan, yang proyek ini ya, Mekarta ya sudah ditangkap beberapa ya, pengusahanya maupun pejabatnya. Tapi ya tentu ya makar Allah insya Allah lebih kuat ya dibanding makar para penjahat seperti oligarki. Belajarlah dari sejarah ya. Sekuat apapun, ya, secanggih apapun ya Anda melindungi kekuasaan, ya belajarlah dari Amangkurat. Ketika sudah terdesak, penjajah itu tidak akan melindungi Anda. Penjajah itu akan berlipat tangan, akan mencari penguasa lain yang akan prospek, lebih prospek akan dia tendang. Termasuk kisah Amangkurat III yang nanti juga dia tangkap diusir ke Sri Lanka ya, karena dianggap tidak lagi berguna. Demikian ya, ibroh yang bisa kita tangkap, ya, sungguh sejarah itu adalah cermin ya bagi kita. Sejarah itu adalah kalau orang Jawa kaca benggala, foto benggolo. Yang itu bisa kita refleksikan segala ya, jenis ya, segala macam baik buruk dalam kehidupan. Hari ini kita melihat kaca benggala Amangkurat I yang lahir dari seorang yang hebat, tapi karena ya dia salah pergaulan, kemudian memperturutkan hawa nafsunya sehingga menjadikan kerusakan yang sangat besar. Boleh saya bilang ini adalah aktor utama yang mempermulus ya penjajahan Belanda di Nusantara ini adalah Amangkurat I yang dilanjutkan di keturunannya ya Amangkurat II dan Amangkurat. Ya demikian Ustaz Salim, materi kita hari ini semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad Doriman. Sahabat Hidup Berkah rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan, dikisahkan sedemikian detail oleh Ustaz Ahmad Doriman ya, tentang kronologis ya sedemikian rupa Amangkurat ya ketika berkuasa dan berbagai macam ya tindakan kezaliman-kezalimannya. Ini ada pertanyaan Ustadz ya, supaya kasuistik atau oknum dalam tanda petik seperti Amangkurat ya zaman dulu ya yang sudah terjadi ya, bagaimana untuk kondisi saat ini ya masyarakat bisa mengantisipasi ya, mengantisipasi supaya tidak muncul atau meminimalkan resiko ya munculnya pemimpin-pemimpin yang setipe dalam tanda petik Amangkurat I itu. Itu bagaimana Ustaz? Tips-tipsnya ya agar masyarakat betul-betul bisa melahirkan pemimpin yang amanah, yang tanggung jawab, yang jujur, bertakwa, adil dan sebagainya ya, seperti pemimpin-pemimpin Islam di zaman dulu ya, di zaman kejayaannya yang luar biasa, sangat takut ke akhirat ya, kepada Allah Taala, sehingga beliau-beliau itu sangat amanah dalam memimpin. Gimana Ustaz tips-tipsnya? Dipersilakan. Kita orang Jawa, kita Nusantara, kita berkata ya kepada ulama saya kan ya, kepemimpinan Islam di tanah Jawa di Nusantara ini dibangun dengan mengacu ya kepada, tentu para wali songo mengacu kepada hukum Islam dengan kondisi yang disesuaikan ya, karena saat itu tentu beda ya dengan masa modern. Tapi titiknya adalah para wali songo itu, para ulamanya itu menjadi poros
para ulama ya sebagaimana di masa ketika Nabi sudah wafat itu menjadi semacam tim formatur ahli wal akdi. Itu perannya Wali Songo. Sebenarnya kan masih berproses. Ya. Para Wali Songo itu adalah di materi kita sebelumnya kan desainer ya negara Islam Jawa atau Demak. Ya kan? Yang diinginkan para Wali Songo ya seperti itu. Ya, sekalipun nanti keturunan, tapi ada pengesahan, ya ada baiat dari ahli wal akdi dulu, dari tim ulama dulu. Ya, yang itu kemudian di masa Amangkurat itu benar-benar dihilangkan. Hanya ulamanya kemudian karena disingkirkan, ya dia memihak kepada Raden Alim adiknya. Ya, kan? Ya kembali ke syariat. Kalau cara memilih pemimpinnya sesuai dengan syariat, yaitu dengan adanya ahlul hali wal akdi, ya tim formatur yang terdiri dari para ulama, mereka bisa memilih di antara mereka atau memilih di luar mereka. Sekalipun itu keturunan, ya ketika itu diraih dengan cara baiat yang ikhlas ya dari para ulama, tim formatur tadi, kemudian rakyat juga membaiat, itu secara fikih sah. Ya, tentu yang idealnya tidak berdasarkan keturunan, sebagaimana saya sampaikan di awal, itu adalah kesalahan penerapan ya yang dilakukan mulai dari masa Muawiyah sampai Turki Utsmani yang kemudian ternyata diikuti ya dengan warisan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, kemudian kerajaannya berubah menjadi Islam, tetap secara warisan kekuasaannya tetap sesuai dengan tradisi lama, ya tidak sesuai dengan syariat Islam yang dicontohkan Nabi. Ya kalau Nabi mau kan sudah selesai, serahkan kepada keturunannya. Ternyata kan tidak, ya kan? Bahkan pada sosok terbaik Abu Bakar. Itu dalam konteks tataran ideal. Lalu dalam konteks pemimpin sekarang ya tentu ya kan sulit, ya kan? Karena apa saya bilang tadi, oligarki itu sudah punya agenda. Ya, agendanya ya hampir sama nanti itu, ya kalau bisa aklamasi, yang sudah 82%, tinggal dipilih aja di parlemen, kan beres. Tinggal tarik Demokrat atau PKS, kasih berapa kursi, minta komisaris apa, ya kan? Selesai begitu. Nah, itu gambaran analisis ke depan. Pemimpin yang akan muncul itu ya maksimal cuma 2, kalaupun nanti terjadi pemilu ya. Dengan kondisi COVID itu kan ada pemikiran seperti itu. Karena COVID nanti ya dituju aja lewat parlemen oleh partai, ya kan. Kalau seperti itu ya mau gimana lagi? Kita akan bertemu dengan petugas partai yang baru lagi. Ya kan? Tugas partai masih mending, ini petugas oligarki nanti. Ya kan? Kalau kejadiannya seperti itu. Petugas oligarki berarti dia bukan lagi melayani partai saja, tapi melayani oligarki yang asing maupun asing. Ya. Sulit di dalam konteks sistem demokrasi transaksional, itu kita berharap muncul pemimpin yang capable aja sulit, apalagi pemimpin yang ya, kata orang Jawa itu adalah apa istilahnya saya lupa. Seperti Jokowi kan sering disebut oleh pendukungnya sebagai ya pemimpin yang dijanjikan. Tapi ternyata kebijakannya kemudian hasilnya itu tidak menunjukkan seperti itu. Itu dia dianggap sebagai pemimpin yang lemah ya, karena terlalu lunak terhadap asing. Melayani kepentingan asing lebih baik dibanding melayani kepentingan rakyat sendiri ya, dengan terutama ya ini yang petani kan menjerit terus. Ya, bilangnya tidak impor, yang paling menjerit sekarang. Bagaimana sekilo 2.500? Nah, itu banyak yang dibakar. Nah itu sampai hari ini itu loh, buktinya itu sudah jelas. Ya kan, janjinya bilang A, yang dilakukan B. Ya karena ada kepentingan oligarki di situ.
oligarki ekonomi yang ya bisa dihitung, hanya beberapa belasan orang aja ya penguasa oligarki ekonomi di Nusantara ini. Jadi ke depan nanti ya seperti itu. Ya saya yakin masih akan tidak beranilah mereka untuk melakukan penunjukan ya kan. Ada pemilu ya maksimal cuma dua capres dan cawapres. Tidak akan ada opsi-opsi yang banyak karena mereka tidak mau. Makanya kembalilah pakai cara Islam. Mudah kan? Ahlul hali wal. Sekarang ya yang satu yang harus disepakati ya syariat Islam ini yang jadi sumber hukum, menjadi hukum tertinggi, baru dikumpulkan para ulama untuk memilih calonnya. Para ulama dari berbagai ormas, para ulama yang punya masa yang besar, pondok yang besar, itu yang mewakili. Itu lebih hemat, lebih efisien, efektif ya. Dan saya yakin kalau para ulama itu berkumpul, nggak mungkin oligarki bisa ikut campur. Ya kan? Ya contohnya ya di Taliban kan contoh real. Ya, ketika para ulama membidani pergerakan politik ya ngomong jelas kami nggak mau demokrasi, kami mau imaro Islam ya, negara Islam lokal ya, bukan negara Islam khilafah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Begitu, Ustaz Salim. Terima kasih Ustaz Ahmad Doriman, luar biasa sekali tadi sudah memberikan tips-tips ya, solusi-solusi, alternatif-alternatif terkait dengan kepemimpinan yang amanah, kepemimpinan yang tanggung jawab, kepemimpinan yang didasari takwa kepada Allah SWT, yang akhirnya bisa melahirkan betul-betul kemakmuran, kebaikan, ya, rahmatan lil alamin bagi umat ini. Selanjutnya Ustaz Doriman, sistem politik yang ada di dunia ini ya, kita ketahui ada komunisme, ada kapitalisme, ada Islam ya, sistem politik Islam. Untuk kedepannya ya, menurut Ustaz Doriman apa ya sistem yang kemungkinan besar akan dominan ya, yang akan lebih dunia ya dari 3 sistem politik yang ada ini? Mohon pencerahannya dan seberapa besar ya kansnya untuk bisa menang ya dari tingkat global ini. Monggo Ustaz Doriman. Ya, di masa pandemi ini kan memang banyak ya kejadian yang memang tidak sesuai ya dengan perkiraan-perkiraan, hitung-hitungan yang rasional. Ya, kemenangan Taliban yang sekitar 2-3 minggu itu kan tidak rasional juga. Dengan pasukan Afghanistan yang di-training Amerika selama 20 tahun, diberi senjata puluhan triliun dolar, tapi nggak punya semangat tempur. Ya. Kemudian para pemimpin politiknya juga korup dan kabur. Presidennya bawa koper ke mana ya, Asia Tenggara, Tajikistan ya, atau sekarang malah ke Turki. Bagian pergi ke Qatar, itu juga di luar perkiraan gitu, di masa pandemi ini. Kejadian-kejadian luar biasa. Yang ya seharusnya kan kalau sudah dituduh teroris Amerika ya nggak bisa lah berkuasa. Tapi bukan, ternyata bisa. Jauh sebelum itu ya kan, ketika dunia dikuasai oleh 2 kutub, yaitu Uni Soviet dengan komunismenya dan Amerika Serikat dengan kapitalismenya, tidak ada yang menyangka ya Uni Soviet bisa kolaps. Tapi ya salah satu penyebab kolapsnya itu Afghanistan. Ya, kekalahan perang mereka di Afghanistan itu benar-benar menghancurkan moral Soviet sebagai sebuah negara adidaya. Ya, dan kemudian ada faktor internal, ekonomi internal dan sebagainya yang kolaps. Negara terbesar itu wilayahnya Soviet bentang dari Asia, Eropa Timur, Eropa Barat sampai Asia Tengah.
satelit yang banyak ya di Asia, di Eropa Timur, di Amerika Selatan, di Afrika, negara-negara, tapi itu hancur ya. Tapi yang menarik itu faktornya dimulai dari perang Afghanistan. Ya. Nah, dari kemenangan Taliban ini memantik apa nantinya? Itu yang jelas-jelas ya bukan komunisme, karena komunisme sudah ditinggalkan. Ya, tinggal Cina saja yang politiknya komunis, ya, sama Vietnam serta Korea Utara yang ya tidak ada signifikannya dalam perpolitikan. Ya, itu sudah tidak dihitung lagi karena mereka kapitalis secara ekonomi. Ya kan? Maka kemudian ya kan, yang dihalang-halangi Barat itu hanya kembalinya sistem Islam. Yaitu sistem kekhilafahan yang sekarang ya di negara kita ternyata juga ikutan dengan Barat ya, dalam perang war on terorisme. Yang diteroriskan sekarang itu adalah khilafah. Khilafah itu sistem pemerintahan tapi dipaksa menjadi ideologi teroris. Bayangkan sistem pemerintahan jadi ideologi teroris itu ya tidak masuk akal begitu. Bagaimana tidak masuk akalnya ya, Habib Rizik di penjara gara-gara bilang saya sehat, padahal belum dites. Tidak masuk akalnya bagaimana Habib Rizik dan Ustadz di FPI di penjara karena kasus kerumunan yang tidak ada orang lain yang kemudian ditahan. Seperti itu logikanya begitu. Ya, dan kemunculan Taliban ini ya, di satu sisi bisa menjadi pintu besar ya kan. Meskipun ya sekarang Taliban mengklaim ya tidak ingin khilafah, yang mereka inginkan adalah pemerintahan Islam lokal hanya untuk Afghanistan. Tapi itu tetap menjadi pintu besar ya. Dunia akan melihat apa yang mereka jelek-jelekan dari stereotyping ya terhadap Islam itu kan ketika siapapun yang membawa politik Islam berkuasa pasti di stereotype ya. Karena Islam itu ngeri, jahat, ya kan, apa namanya, mendiskriminasi wanita, ya kan, dan seterusnya. Itu kan mulai terkikis dengan yang dilakukan tadi. Ya kan? Nanti akan terjadi seperti apa? Ya, banyak sekali prediksinya yang jelas. Ya, secara analisis ya banyak media-media maupun think tank ya, media pemikir Barat maupun dari Rusia yang menyebutkan bahwasanya ya 2025 itu ya, akan ada power shift, ada peralihan power ya kekuatan dunia, ya kan? Yang salah satunya adalah kemunculan kembali kekhilafan, ya kan? Seperti apa kejadian-kejadian ya, yang bisa mengarah ke situ? Nah, itu perlu satu topik tersendiri ya, nanti kita buat topik tersendiri. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad Doriman atas paparannya, atas jawabannya dari dua pertanyaan tadi yang sudah masuk ya ke forum Zoom meeting ini. Baik, sebetulnya ingin sekali terus meneruskan diskusi pada kesempatan malam hari ini, namun karena waktu zualah ya yang harus mengakhiri ya rubrik peradaban Islam pada kesempatan malam hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz Ahmad Doriman yang telah mendampingi kita ya dari awal hingga akhir pada rubrik peradaban Islam malam hari ini. Dan juga tidak lupa kepada pemirsa sekalian, kami aturkan terima kasih atas partisipasi, atas komen, atas subscribe channel ini ya. Dan terus ya dilanjutkan dengan like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi berkah dari kami. Baik, saya mewakili kru yang bertugas, mohon maaf dan undur diri, dan kita akhiri forum kita malam hari ini dengan istighfar dikali dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Bila terkena hidayah wa ridha wa inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.